Dijawab oleh Mas Ice. Kayaknya saya tahu. Disambung oleh DH. Tahu apaan, Mas? Dan Mas Ice menjawab, ya, ntar juga bakal kerungkap. Lantas refleks gua teriak, Mas Ice berhitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dengan suara lirih kampret, gue ngedumel dalam hati. Kan cuma 11 orang yang nanjak. Lantas Mas Ice berteriak, nah kan ini dia biang keroknya. Judulnya ini adalah kisah horor pendakian Gunung Merbabu via Wekas. Akhirnya kita siap-siap lagi buat jalan menuju camp setelah AP dan Ide udah bener-bener siap berangkat. Dan bener aja, perjalanan penuh godaan. Gua kali ini jadi leader dan Mas Ice jadi sweeper. Di depan gua banyak banget penampakan kuntilanak sama genderuwo. Ada juga siluman monyet yang loncat ke sana kemari. Gua cuekin aja dan kondisi waktu itu sudah mulai gelap. Lantas DT berkata, pokoknya jalan nunduk aja, lihat pijakan, jangan celingak-celinguk ya. Lantas DH membalas, emangnya kenapa DT? Sambil bertanya dengan penuh perasaan, DH menoleh ke samping kiri dan kanan dan langsung refleks teriak. Gua langsung menyambar, kan gua udah bilang. Setelah itu terdengar suara, sial, dia ketawa melengking. Gua pun berusaha nahan emosi gua. Untung gua sabar. Lantas DN mengingatkan, udah diem DT. Akhirnya kita coba jalan terus, tetapi tetap aja banyak godaannya. Bener-bener banyak. Nggak nyangka dah setelah sampai segila ini akhirnya kita sampai di pos 2. Akhirnya kita bisa melihat satu titik yang penuh dengan keramaian tenda. Dan kita terus berjalan mencoba mencari dan mendekati tenda kita yang tampak sepi, minim aktivitas. Dalam hati gue pun bertanya, si P sama YP kemana ya? Karena penasaran, gue pun mencoba untuk melihat ke dalam tenda. Pas gue buka tenda, gue pun masuk dan langsung bertanya, YP ngapain lu? YP menjawab, tidur gue, kampret digangguin dulu, tenda digeplak, ada ketawanya kuntilanak juga. Mana si P tidur kebo banget lagi. Lantas gue menyambung, mungkin gara-gara rame kali ya, kan banyak tenda gitu. YP langsung menyambar, mata lu buta ya, lihat noh. Aneh tapi nyata. Pas beberapa dari kita mencoba keluar dari tenda untuk melihat sekitar, hanya hamparan area kosong dengan suasana hening yang tampak. Lantas gue langsung berkata, lah tadi perasaan kok banyak tenda ya. Langsung disambar dengan oleh DN. Astagfirullah, yang tadi kita lihat pada kemana? Langsung DH menimpali dengan emosi, sial emang nih semua gara-gara si tolol. Dan ON menjawab, apa lu bilang, dengan emosinya sambil mengangkat kerahnya si DH. Langsung ditengahi oleh Bang JH. Lu pada mau jagoan di sini? Lu nggak kasihan no sama si AP? Dia langsung masuk tenda karena kedinginan. Lu malah ribut. Dan bener aja si AP malam itu benar-benar hipotermia sampai kencing di celana. Gue tamparin gak sadar, gue ajak ngomong malah ngelantur. Gue minumin air mendidih malah kebal kayak debus. Nafasnya dingin dan menggigil terus. Gue coba gantiin bajunya, ya gak apa-apa dah, bekas kencing juga. Gue udah beliin pakai baju yang ada di carrier gue dan carrier dia, sampai 5 lapis dan terus sleeping bag 3 lapis. Beneran gue gak rela kalau AP sampai lolos, karena dia salah satu kawan baik gue. Dan kalau juga sampai kejadian, mau bilang apa gue sama orang tuanya. Setelah beberapa waktu AP pun mulai mendingan, udah gak menggigil, dan tidurnya pun nyenyak kayaknya. Ide juga di tenda lain tidur menggigil. Kemudian gue berkata kepada Ide, lu kayaknya hipo deh, coba jawab, nama bapak lu siapa? Lantas Ide berkata, Teja, dengan bibir mulai gemetaran. Alhamdulillah masih sadar. Yang lain malah ketawa, dikiranya gue lagi bercandain si Ide. Gue lanjutin masak buat makan malam, terus bakar api unggun buat ngangetin.
Weh, awan badai kelihatan di sana. Makan malam kali ini seadanya, cuma nasi goreng. Semua makan kecuali Ape dan Ide. Lagi-lagi keegoisan terlihat. Maruk, asli maruk. Lanjut ibadah dan tidur. Malam itu gangguan terus-menerus datang bertubi-tubi sampai akhirnya gua nyautin secara spontan. Udah keh gangguannya, gua seduin kopi dah lu pada. Saking sompralnya gara-gara stres. Aduh, akhirnya gua coba buat terpejam sedikit demi sedikit. Dan akhirnya mulai bisa pulas tidur kayaknya. Tapi nggak lama setelah gue tidur, gue terbangun karena sebuah teriakan yang memecahkan kesunyian malam itu. ON pun berteriak-teriak, kayaknya dia jadi sasaran teror para bergundal goib malam ini. Cuma di saat yang bersamaan terdengar juga percakapan dari tenda itu. DH berkata, mampus lu, gara-gara lu nih semua kena batunya. Biar ditongolin si kepala buntung lah lu sekalian. Lantas DN juga berkata, kalau dia ditampakin, kita juga ngeliat lah, kita kan tenda DH. Lantas DH menimpali, oh iya ya. Jujur, gua menahan ketawa banget karena meski lagi diteror seperti itu, mereka sempet-sempetnya ada obrolan polos gitu. Gua justru ngelanjutin tidur aja. Sekitar jam 2, gua kebangun. Gua ngeliat YP nggak bisa tidur kayaknya. Benar-benar dingin sampai menembus sleeping bag. Lantas gua bertanya, YP, nggak bisa tidur lu? Lantas dijawab oleh YP, nggak bisa tidur gue DT, mana diganggu melulu, temenin gue dong. Lantas gue menjawab, ya slow, gue nggak bisa tidur lagi nih. Tidak lama setelah gue bicara seperti itu, lantas terdengar suara kaget, kirain apaan, ternyata si R ngorok. Lalu saat gue lanjut ngobrol sama YP, tiba-tiba terdengar lagi suara di luar tenda. Lantas gue langsung menyambar, kok nggak bosen ya gangguin kita? YP menyambar, anjir suara apaan itu ya? Lantas gue jawab, pakai nanya lagi lu, apalagi emang yang suka ketawa? Lantas disautin oleh YP, ah bodoh ah. End of part 8 bersambung. Tiba-tiba gue pun bingung itu bunyi apa, sampai pada akhirnya gue ngeh itu bunyi tenda sebelah rubuh. Terdengar DH berkata, weh bangun weh, tenda nih rubuh. Kemudian disambung oleh Mas Ice, yo weh saya keluar. Gue dan YP yang beda tenda juga keluar buat ngeliat sekaligus bantuin. Gue ambil senter lalu gue arahin ke tenda yang rubuh. Tapi anehnya, frame-nya kecabut. Gak mungkin angin yang melakukan ini, karena frame itu tertancap dalam banget. Lantas, gue berkata, walah, kok bisa ya frame-nya kecabut? Padahal gue udah tancepin dalam banget. Kalau angin, biasanya gak mungkin bisa nyabut, kecuali badai. Tapi kondisinya sekarang kan bukan badai. Lantas WP menjawab, kalau orang juga gak mungkin DT. Soalnya cuman kita yang ada di sini. Lantas Owen berteriak, astagfirullah, itu apaan sambil nunjuk ke atas pohon? Dan dia menyambar, nggak ada apa-apaan sih, mampus lu, mang enak ditampakin dewekan, biar dimakan lu sama setan sini. Lantas Mas Ice menasihati, DH, kamu jangan doain gitu. Ya udah ON, sekarang kamu tenang aja ya. Salah kamu juga kan membawa jimat keris itu. ON cuman menunduk. Gua bangun kembali itu tenda dengan bantuan yang lain. Tenda itu dibangun dan akhirnya kelar juga. Semua masuk ke tenda kecuali gua, YP sama Mas Ice. Gua inisiatif masak kopi buat ngangetin badan di kondisi dingin yang menurut gua cukup ekstrim dinginnya. Lalu gua mulai ngomong, Mas Ice, sampai kapan kita diganggu kayak gini terus? Tadi tenda yang Mas tempatin rubuh karena gangguan goib kan? Lantas YP menimpali, iya Mas, sampai kapan? Besok kita turun. Tapi gue ngeri ada yang diikutin sampai di Jakarta, atau malah ada yang nggak bolehin pulang. Lantas Mas Ice menjawab, tenang aja, paling kita cuma diganggu sampai base camp.
Mereka penunggu asli sini, nggak mungkin mereka ngikutin sampai Jakarta. Lantas dijawab oleh YP, ya udah, gue masuk tenda ya, gue nggak kuat, dingin banget. Sisa tinggal gue sama Mas Ice. Lantas Mas Ice bertanya ke gue, Tete, kamu ketemu sama seorang kakek di Jogja ya? Lantas gue menjawab, iya mas, kok tahu? Dengan rasa bingung. Dan Mas Ice kemudian berkata, dia itu leluhur kamu, kerabat dari Pangeran Diponegoro. Kamu ada hubungan sama Gusti Pangeran. Pangeran kerabat pasukannya yang melarikan diri ke daerah Purworejo hingga Kebumen. Kamu orang Purworejo kan? Gua menjawab, iya mas. Kok mas tahu saya orang Purworejo? Sedangkan silsilah keluarga saya sendiri nggak tahu. Lantas Mas Ice menjawab, saya tahu leluhur kamu itu. Pas base camp waktu kamu tidur, leluhur kamu itu muncul dan cerita sama saya. Oh gitu ya mas, jawab gua. Mas Ice cuma senyum. Sedangkan gua termenung. Gua punya silsilah turunan sampai ujungnya Pangeran Diponegoro. Gua nggak percaya itu. Bahkan sampai gua mengetik saat ini, gua nggak percaya juga. Anggaplah itu cuma silsilah keluarga biasa. Siapapun leluhur gua nggak akan berpengaruh terhadap apa yang terjadi di kehidupan gua. Karena takdir bukanlah karena leluhur, tapi karena Tuhan telah merencanakannya. Dan anehnya, leluhur gua kok tahu cara naik bis. Zaman dulu kan nggak ada bis. Gua mikir banyak pelajaran yang bisa gua dapat dari perjalanan kali ini. Kenapa nggak di gunung-gunung sebelumnya yang gua pernah naiki juga? Entah, hanya Tuhan yang tahu. Mungkin karena merbabu ini masih berada di Karesidenan Kedu, tanah para leluhur. Seketika lamunan gue buyar ketika Mas Ice menyuruh gue masuk ke tenda. Gue masuk ke tenda dan lanjutin tidur. Sinar matahari terasa silau di mata gue yang masih terpejam. Gue buka mata, kondisi sudah terang. Tenda udah kosong dan pintu tenda udah kebuka. Di luar terlihat lagi pada masak. Ape juga udah kelihatan segar. Gua keluar, terlihat muka-muka ceria. Mungkin mereka mau perjalanan turun. Pagi itu kita makan besar. Semua logistik dimasak. Entah menu pagi ini dinamakan karena semua lauk yang kita bawa tersaji. Kita makan pagi itu. Insting keganasan predator saat makan pun muncul. Selesai makan, gua suruh packing dan copot tenda. Packing selesai dan kita siap-siap turun. Sekilas gua nengok ke atas merbabu. Dirimu begitu indah, sangat-sangatlah indah, hingga misteri dalam dirimu tak terlihat karena pancaran keindahanmu. Entah kapan kita bisa bertemu lagi. Yang pasti, kini aku rindu dirimu, karena dirimu bagiku bagikan sebuah candu. Gue pimpin doa sebelum turun. Di perjalanan turun, tidak ada gangguan-gangguan yang ekstrim. Hanya panggilan-panggilan seperti memanggil nama kami. Acuh, tak acuh, kita tetap jalan. Akhirnya kita sampai di base camp. Istirahat 3 jam di sana. Lalu kita nyater losbak warga untuk nganterin kita sampai terminal Tidar. Kita akhirnya sampai di Tidar. Mas Ice dan JA memutuskan untuk memisahkan diri di Tidar karena mereka berdomisili di Magelang. Gue benar-benar terima kasih sama Mas Ice. Kalau nggak ada dia, apa jadinya perjalanan kali ini? Setelah itu gue mutusin buat naik bus jurusan Terminal Jombor. Gue milih duduk sendiri. Gue terlelap beberapa saat di bis. Pas bangun, di samping gue udah ada kakek-kakek leluhur gue yang waktu itu dia ngomong pakai bahasa Jawa, yang artinya, kamu udah tahu kan siapa saya bukan? Saya leluhurmu. Tapi itu gak penting. Yang terpenting adalah kamu dapat wejangan dari perjalananmu. Jangan pernah takut untuk melakukan perjalanan untuk mencari tahu siapa dirimu sebenarnya. Aku akan terus bersamamu karena darah Kanjeng Pangeran ada di dalam dirimu. Gue bengong, gue masih gak percaya. Bahkan sampai sekarang, bodoh amat. Yang bisa gue simpulin adalah sebuah perjalanan dilakukan adalah bertujuan untuk mencari tahu yang seharusnya diketahui oleh manusia, bahwa kita itu kecil. Tuhan yang menciptakan kita agar kita terus bersyukur atas karunia-Nya. Contohnya gunung, indah. Itu mahakarya Tuhan.
kita nikmatin keindahannya. Kita sadar bahwa kita itu sangat kecil, tak pantas kita untuk sombong. Apa yang kita bisa sombongkan? Lalu kakek itu menghilang entah kemana sampai kita di Jombor. Dan dari Jombor kita naik Trans Jogja menuju Malioboro. Kita nginep lagi di trotoar Malioboro. Gua sempetin belanja di Malioboro sampai pagi tiba. Setelah pagi tiba, dari Malioboro kita berangkat ke Lempuyangan dan naik KA Begawan, jurusan stasiun Pasar Senen, jam 12 malam. Di Senen, kita nginep lagi di stasiun sampai jam 5. Setelah jam 5, kita naik komuter menuju stasiun Sudimara. Dan kita berpisah di sini. Pesan dari penulis, tujuan dari sebuah perjalanan adalah pulang ke rumah. Jangan pernah takut untuk menjelajah. Karena alam itu seperti ibu. Dia adalah pelarian terbaik saat kita membutuhkan semangat baru. Alam bagaikan guru, mengajari kita banyak hal tentang kehidupan. Dan alam selalu mengerti apa yang kau butuhkan. Inilah sebuah akhir dari kisah perjalanan. What you have got, that is the most useful thing of your life. Sekian dari gue tentang kisah Merbabu. Maaf kalau endingnya kurang serak di hati. Dan thank you. Itulah akhir cerita dari kisah horor pendakian Merbabu via Webcast yang diunggah oleh seseorang yang tidak mau disebutkan siapa dia, dan dia meminta untuk menginisialkan semua tokoh-tokoh yang ada, bukannya untuk apa-apa, hanya untuk menghormati mereka. Karena kejadian ini dialami oleh penulis sendiri, dan sebenarnya masih banyak lagi cerita-cerita di dalam cerita ini yang tidak dituliskan karena memang benar-benar terjadi di luar nalar.